Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Dan selalu dimulai dengan ngopi. Alhamdulillah luar biasa. Ini kopinya pagi ini kopi Juria dari Ulungwai, Lombok. Terima kasih buat Bu Maria. Topik kita pagi ini adalah tentang inovasi, resources sumber daya, tentang apa lagi ya? Iya itulah prosperity dan seterusnya. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya itu karena saya sering berinovasi ya, membuat usaha yang selalu terdepan dalam artian ahead of its time gitu. Bahwa selalu seorang orang selalu bertanya-tanya, Pak, bagaimana dengan resources, sumber daya. Ketika kita mengembangkan sesuatu kan belum ada resources ini, belum ada resources itu. Bagaimana kita menyikapinya ini gitu. Yang sudah-sudah itu ya, saya itu selalu galau juga ya. Pada awalnya dulu saya juga sama, seperti kebanyakan orang-orang. Waduh, saya memulai ini tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya SDM, tidak punya tools, teknologi, tidak punya duit, tidak punya waktu, dan seterusnya gitu. Saya pikir tadinya saya sendirian yang kayak gitu. Ketemu dengan orang-orang atau teman-teman, ntar motor lewat dulu, ngueng katanya. Ketemu dengan teman-teman dari perusahaan besar ya, perusahaan misalnya IBM di Amerika sana. Dia juga ternyata dia juga melakukan inovasi di sana dalam perusahaannya, diam-diam juga gitu ya. Ada namanya istilahnya skunk work gitu ya. Karena mungkin kalau ini resource-nya tidak disetujui perusahaan segala macam, sehingga dia melakukan inovasi di dalam perusahaan itu secara diam-diam sehingga dia tidak punya sumber dayanya juga. Bahkan yang resmi pun punya sumber daya juga terbatas, rebutan juga di dalam perusahaan. Kemarin saya juga melihat salah satu kegagalan Nokia ya di akhir zamannya gitu ya, dia juga split ya di dalamnya resourcesnya, ada yang mau tetap pakai ini, ada yang mau Android, ada yang mau apa gitu-gitu ya. Yang intinya apa? Intinya resources juga terpecah juga di perusahaan besar itu. Resources juga kurang. Jadi permasalahan ketidaktersediaan resources, ketidaktersediaan gitu ya, apapun ya itu ya, sumber daya manusia, teknologi, uang, waktu, itu dihadapi oleh perusahaan besar sekalipun. Contoh yang paling gampang kalau kita lihat sekarang Google, pasti dia juga punya masalah yang sama. Sebetulnya kita pikir aman-aman aja Google, perusahaan segede gajah gitu ya, nggak ada masalah dengan sumber daya. Pasti mereka punya sumber daya, masalah sumber daya juga. Nah, lantas bagaimana? Saya nekat aja. Jreng, itu namanya entrepreneur ya, inovator tuh gitu. Saya tadi nggak tahu teorinya gitu, jadi saya pikir saya nekat aja nih, ini ya, bukan mau gaya-gayaan, tapi you have to do what you have to do. Kalau memang harus ya sudah, harus dieksekusi aja. Nah ternyata nggak juga, ternyata saya bukan sendirian, dan ini mungkin cara terbaik malah ya. Jadi saya baru sedang baca buku Prosperity Paradox ya, paradoks tentang prosperity ya. Di dalam buku itu, bagus bukunya nih, saya masuk setengah jalan. Dalam buku itu dia bercerita bahwa banyak orang yang membuat perusahaan itu menginisiasi sebuah inovasi itu selalu nunggu ininya ada gitu. Atau ini customer nggak bakalan beli gitu ya, segala macam ya. Jadi non customer lah gitu ya. Jadi mereka tidak akan diperhitungkan sehingga bisnisnya tidak dimulai. Padahal, dia bilang gini, kalau creating prosperity itu bukan ini awalnya tuh tadinya ingin menghilangkan poverty di Afrika, kok nggak berhasil lagi. Intinya bukan menghilangkan poverty, tapi bagaimana kita membuat prosperity, creating prosperity, market creating jobs, market creating companies ya. Jadi inovasi gitu. Jadi contohnya itu ada yang di situ disebutkan M-Pesa misalnya gitu. M-Pesa itu perusahaan kayak e-money ya, tapi mobile banking ya, bukan mobile banking tapi money pakai SMS dulu di Afrika. Nah orang mikir kan handphone juga nggak ada di Afrika, BTS-nya nggak ada, segala macam, mana ada orang Afrika sanggupkah dia belanja ini ya, beli handphone segala macam, pasang BTS kan mahal segala macam.
nekat aja. Ada orang yang membuat perusahaan yang membuat BTS, membuat perusahaan seluler, karena seluler di sana juga nggak ada. Dulu komputer nggak, komputer, telepon susah, sehingga begitu ada seluler orang-orang langsung pakai seluler itu. Tentu saja dengan harga yang murah, tentu saja dengan teknologi yang berbeda. Tapi intinya apa? Intinya mereka create market, billions of dollar. Demikian pula M-Pesa, sehingga orang-orang yang non-bankable akhirnya bisa memiliki quote-unquote bank account, meskipun bank account-nya bukan bank account biasa, M-Pesa gitu ya. Nah ini lagi-lagi apa? Lagi-lagi menunjukkan bahwa inovasi itu dieksekusi saja. Nah salah satu kutipan yang bagus ya dari bukunya Prosperity Paradox itu kira-kira begini, innovation precedes resources. Jadi inovasi itu selalu di depan, mendahului ketersediaan sumber daya, resources. Jadi inovasinya dulu, baru resourcesnya. Kayak tadi, buat perusahaannya dulu, baru pasang BTS. Oh butuh engineers untuk menarik kabel, baru cari orang. Enggak ada, baru dididik orang, tarik kabel. Sehingga dia creating jobs ya, karena creating macam-macam di situ. Ada lagi satu lagi kasus, bukan kasus ya, case study itu Galans ya, perusahaan microwave di Cina, itu juga gede gitu. Dia juga membuat microwave yang murah meriah segala macam. Itu semuanya lagi dibaca di buku Prosperity Paradox. Ini saya menunjukkan generasi saya baby boomer. Kalau generasi baby boomer itu buku bacanya belum selesai langsung dieksekusi aja, di review. Kalau mungkin generasi baru, generasi sekarang ya millennials, harus selesai bacanya dulu, harus ini dulu, research dulu, baru berani bercerita, berkomentar. Generasi kayak saya baby boomers itu tahu kalau main gitar ya, tahu chord 3 jurus C F G, manggung dia. C F G aja, rock and roll jadinya. A D E gitu. A D E atau C F G. Jeng. Kalau anak-anak milenial sekarang enggak, lagunya dikompos bagus dulu, ini dulu, liriknya ini dulu, baru berani manggungnya, dibuat partiturnya dulu mungkin ya. Balik lagi. Sebenarnya balik lagi topiknya adalah tentang inovasi dan sumber daya. Poinnya adalah bahwa sumber daya itu selalu kurang, selalu tidak ada, selalu rebutan, baik dari perusahaan besar maupun kecil. Ya, jadi kalau Anda ingin melakukan inovasi kurang ini kurang itu nggak masalah. Ya, jangan berkeluh seperti itu karena semua orang kecil besar mengalaminya. Kedua, inovasi itu mendahului resources. Ternyata begitu, ternyata ada teorinya. Itu yang kita sebut market creating innovation. Ya, jadi itu. Nah, perusahaan-perusahaan yang dibangun itu banyak jasanya, bukan hanya masalah finansial aja. Memberikan lapangan pekerjaan, memberikan prosperity ya. Jadi kita tidak menghilangkan, bukan mau menghilangkan kemiskinan, tapi meningkatkan ya prosperity, prosper ya. The engine of prosperity kira-kira gitu. Baik, nah itulah pagi hari ini ngecapruknya dari saya karena saya harus minum kopi lagi. Bukan kopi lagi, kopi dulu. Nanti kopi lagi nanti. Ya karena sebentar lagi saya juga harus memberikan webinar tentang artificial intelligence bersama engineer kami Deo. Jadi saya harus siap-siap dulu juga ya. Begitu, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video ini diuploadnya agak lambatan dulu ya karena harus saya proses dulu, siap-siap. Ini dulu ya webinar. Sukses selalu.